everyone, welcome back to my YouTube channel, Math with Indah. So, untuk di video kali ini, aku akan ngebahas satu konsep dalam matematika, yaitu spesifiknya mengubah desimal berulang menjadi bentuk pecahan. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum ya bentuk dari desimal berulang? Mungkin aku kasih tahu dulu ya. Jadi bentuk desimal berulang ini misalkan kayak gini teman-teman. 0,1111 dan seterusnya. Pokoknya sampai nggak tahu ujungnya itu tuh satu terus berulangnya. Yang mana dia itu berulangnya ini berulang tak hingga kali. Nah, biasanya bentuk desimal berulang ini bisa juga ditulis seperti ini. 0, jadi satu bar. Nah, jadi satunya itu dikasih bar di atas. Atau angka yang berulangnya itu dikasih bar di atas. Kayak gitu. Nah, mungkin setelah teman-teman tahu bentuk dari desimal berulang, coba kita belajar mengubah pecahan mengubah desimal berulang menjadi pecahan biasa gitu ya. Kita mulai dari yang pertama. Jadi desimal berulang itu ada dua jenis teman-teman. Ada yang benar-benar pure sama yang kedua adalah mix. Nah, maksudnya gimana? Kalau yang pure berarti di dalamnya itu di dalam desimalnya itu cuma berisi digit berulang. Maksudnya cuma berisi angka yang berulang. Nah, jadi contohnya kayak yang di atas ini 0,111 dan seterusnya. Jadi di desimalnya itu kan cuma ada angka satu yang mana satu ini berulang tak hingga kali gitu, teman-teman. Nah, terus gimana nih cara ngubah si desimal berulang yang pure ini menjadi pecahan? Mungkin kita belajarnya dari contoh aja ya, teman-teman. Contoh, misalkan di sini nanti aku kasih dua contoh ya. Contoh yang pertama, misalkan 0,7777 dan seterusnya sampai tak hingga, atau sama dengan 0,7 dikasih bar di atas. Nah, gimana nih cara ngubah ke pecahan? Langkahnya, nah, langkahnya itu yang pertama, teman-teman misalkan, ini biar tepat aku nulisnya yang ini aja ya teman-teman. 0,7 bar itu sama dengan X. Nah, setelah dimisalkan 0,7 bar sama dengan X, di sini teman-teman kalikan dengan 10. Kenapa dikalikan dengan 10? Supaya satu digit yang berulang ini bisa ada di, bisa maju satu langkah ke depan atau ke kiri gitu ya. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Jadi kan ini tuh, wah kayaknya sulit ya kalau nggak ditulis desimal berulangnya. Kan 0,7777 dan seterusnya. Itu dikali 10 ya. Karena kan 0,7 bar ini sama dengan X, terus X-nya dikali 10. Nah, ini tuh kalau dikali 10 kan satu digit yang ini kan maju ke kiri gitu ya. Jadinya kan 7,7777 dan seterusnya. Nah, di mana 7777 dan seterusnya ini kan sama aja kayak X ya, teman-teman. Kenapa sama kayak X? Soalnya ini kan berulangnya juga tak hingga. Tak hingganya kan kita nggak tahu tuh sampai kapan, sampai ujungnya di mana kan nggak tahu. Berarti di sini itu bisa juga ditulis sebagai 7,7 bar. Kayak gitu. Oke, jadi dapat ya di sini 0,7 bar dikali 10 sama dengan 7,7 bar sama dengan 10x. Nah, terus kemudian langkah berikutnya, teman-teman, kurangin nih 10x dikurangi x berarti sama dengan 7,7 bar dikurangi 0,7 bar. Berarti yang kiri 10x dikurangi x adalah 9x. Kemudian yang kanan 7,7 bar dikurangi 0,7 bar. Berarti kan 7 barnya hilang ya. Karena kan 7,777 dan seterusnya dikurangi 0,77 dan seterusnya berarti kan apa namanya? Digit tak terhingganya itu mau bisa hilang gitu ya karena saling mengeliminasi. Nah, berarti 9x sama dengan
tujuh. Jadi kayak gitu teman-teman. Kenapa kita harus bikin satu digit? Maksudnya ini kenapa kok dikali 10 terus satu digitnya maju ke depan? Tujuannya itu supaya kita bisa mengurangi atau menghilangkan si desimal berulangnya gitu. Ini kan jadinya 7x,7 bar dikurangi 0,7 bar tinggal sama dengan 7 ya. Nah, 9x sama dengan 7 berarti x-nya sama dengan 7 per 9. Seperti itu. Berarti 0,777 dan seterusnya atau 0,7 bar kalau diubah ke pecahan biasa bentuknya menjadi 7 per 9. Kayak gitu teman-teman. Karena x sendiri kan ini. X sendiri kan ini tadi karena dimisalkan. Nah, jadi jawabannya yang ini 7, 7 per 9 kayak gitu. Nah, terus kemudian aku kasih contoh satu lagi ya teman-teman. Gimana kalau digit atau angka yang berulang itu lebih dari satu, misalkan 0,18, 18, 18, dan seterusnya, atau bisa ditulis 0,18 bar. Jadi ini yang dikasih bar itu angka satu sama 8 ya, soalnya yang berulang itu kan ada dua angka gitu. Nah, langkahnya sebenarnya sama aja teman-teman. Yang pertama kita misalkan 0,18 bar itu sebagai X gitu. Nah, terus kemudian kalau ini kan dikali 10. Kenapa dikali 10? Soalnya cuma satu angka nih yang berulang. Nah, karena ini ada dua angka yang berulang, makanya kita kalikan dengan 100 gitu. Berarti yang kanan 100x, yang kiri berarti 18-nya maju ke depan ya. Karena kan gini, 0,18, 18 dan seterusnya dikali 10. Sorry, dikali 100, berarti kan ini 18-nya maju jadi 18,18, 18 dan seterusnya, di mana ini sama dengan 18,18 bar, gitu ya. Jadi ini 18,18 bar. Nah, udah dapat ya, 2. Maksudnya ada X sama 100x, berarti kita bisa kurangkan 100x dikurangi X akan sama dengan 18,18 bar dikurangi 0,18 bar. Nah, ini 18 barnya bisa hilang ya, karena tereliminasi. Berarti yang kiri jadi 99x, yang kanan menjadi 18. Berarti X-nya sama dengan 18 per 99. Nah, 18 per 99 bisa kita sederhanakan ya dengan dibagi 9. Yang atas berarti menjadi 18 bagi 9 2, yang bawah 9, 9 dibagi 9 adalah 11. Jadi 0,18 bar kalau diubah ke pecahan biasa, dia itu akan menjadi 2 per 11 atau 18 per 99. Seperti itu. Jadi intinya kalau yang pure ini cukup kita kalikan, kita misalkan X dulu, terus kita kalikan dia itu dengan 10 atau 100 atau 1000 mungkin itu menyesuaikan dengan angka yang berulang. Kalau satu angka yang berulang berarti dikali 10. Terus kalau dua angka yang berulang berarti dia dikali 100. Berarti kalau tiga angka nanti juga akan menyesuaikan berarti dikali 1000 kan gitu ya teman-teman. Atau bisa kita buat secara umum kayak gini. Yang pertama kalau satu digit tadi 0,7 bar dia dikali 10. Nah, yang mana ini kan yang berulang satu digit berulang. Dia dikali 10 atau dikali 10 pangkat 1 kan sama aja. Satu di sini menunjukkan satu digit yang berulang. Terus kalau 0,18 bar, ya kan dikali 100 ya. Nah, 100 sendiri kan itu sama dengan 10 pangkat 2 ya. Karena ini ada dua digit berulang. Nah, terus kalau misalkan bentuknya kita bikin bentuk umum ya. Kalau kita bikin bentuk umum 0, A bar, di mana kalau 0, A bar, misalkan dia itu ada A-nya itu terdiri, A terdiri
dari n digit berulang. Nah, berarti dia akan dikali dengan 10 pangkat n ya. Kenapa 10 pangkat n? Karena teman-teman lihat kalau satu digit 10 pangkat satu, kalau dua digit 10 pangkat 2. Ini kalau n digit berarti 10 pangkat n. Kayak gitu. Mudah ya teman-teman. Terus kita lanjut ke yang kedua. Berarti ada yang pure, ada yang mix ya. Nah, mix ini maksudnya gimana? Mix itu berarti dalam desimal berulangnya akan terdiri dari angka yang berulang, ada angka yang berulang, sorry, angka berulangnya di belakang, angka berulang, terus di depannya itu akan ada angka yang tidak berulang gitu. Nah, kalau seperti ini bisa. Kalau misalkan angka berulangnya di depan, terus angka tidak berulangnya di belakang, itu kan ini ya jadinya. Nanti berulangnya kan nggak tidak maksudnya berulangnya tuh kan nggak sampai tak terhingga atau bisa aja nggak tak terhingga, tapi kan nanti jadinya kita nggak tahu yang tidak berulangnya itu di digit keberapa kayak gitu. Makanya di sini ya cuma berlaku untuk angka tidak berulangnya di depan, kemudian angka berulangnya di belakangnya gitu. Kita kasih contoh dua lagi ya teman-teman. Misalkan di sini ada 1,2444 dan seterusnya. Nah, ini kan berarti yang berulang itu cuma angka empatnya kan ya, teman-teman. Duanya itu nggak berulang, satunya juga bukan. Karena satu itu ada di depan desimalnya, di depan koma gitu. Nah, ini tuh bisa aku tulis menjadi 1,24-nya dikasih bar. Nah, ini perlu hati-hati ya penulisannya, teman-teman. Soalnya kalau barnya ditaruh di 2 sama 4 nanti dikiranya yang berulang itu 24, padahal yang berulang cuma empatnya aja, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini, itu sebenarnya langkahnya sama. Kita misalkan, eh 1,24 bar itu sebagai X. Nah, terus kita itu di sini tugasnya harus bikin si desimal tidak berulangnya itu maju ke depan dan desimal berulangnya juga maju ke depan. Nah, pertama kita bikin si desimal berulangnya ini maju ke depan. Berarti kalau dia maju ke depan, dia kan posisinya satu angka di belakang koma. Berarti dia dikalikan dengan 10 gitu ya. Karena duanya biar maju. Nah, 1,24 bar berarti kalau dikali 10 menjadi 12,4 bar gitu ya, sama dengan 10x. Kemudian habis itu kita bikin si 4 barnya ini maju ke depan. Nah, 4 ini kan posisinya 4 yang pertama ya. Itu kan dua angka di belakang koma. Berarti dia dikali 10 pangkat 2 ya. Kenapa 10 pangkat 2? Soalnya dia itu posisinya di dua angka di belakang koma atau sebenarnya mudahnya dikali 100 gitu kan ya teman-teman. Berarti sama dengan 100x, ini di sini yang kiri adalah 124 ya jadinya. Karena empatnya yang ini belakangnya 2 maju ke depan. Cuma 4 bar. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus habis dari sini kita kurangkan nih. Nah, yang kita kurangkan itu yang kedua dan yang ketiga ya, teman-teman. Yang pertama itu nggak dikurangkan, soalnya dia mengandung ini maksudnya di belakangnya itu masih ada, di belakang komanya masih ada digit yang tidak berulang. Nah, itu nanti nggak bisa gitu ya, soalnya digit berulangnya cuma 4. Kita kan tujuannya mau menghilangkan digit yang berulang gitu, teman-teman. Berarti di sini kita kurangkan 100x dengan 10x atau sama dengan, kita tak pindah ke bawah, atau sama dengan 124,4 bar dikurangi 12,4
bar. Nah, ini 4 barnya bisa saling menghilangkan ya, saling mencoret atau tereliminasi. Yang mana berarti yang kiri itu 100x dikurangi 10x sama dengan 90x. Terus yang kanan 124 dikurangi 12 karena yang 4 kan udah habis ya kita abaikan. Jadi tinggal 112. Berarti X-nya sama dengan 112 per 90. Pembilangnya benar ya lebih lebih besar dari penyebut soalnya ini kan 1 koma. Bukan 0 koma. Kalau 0 koma pembilangnya kurang dari penyebut. Karena 1 koma berarti benar pembilangnya lebih dari penyebut kayak gitu. Yang mana ini bisa kita sederhanakan dengan dibagi 2 menjadi 56 per 45. Jadi 1,24 bar bisa diubah ke pecahan biasa menjadi 56 per 45 atau 112 per 90. Seperti itu teman-teman. Oke, terus lanjut coba kalau aku kasih contoh lagi yang B misalkan 0,1333 dan seterusnya. Berarti kan ini sama dengan 0,13 bar. Jangan lupa barnya cuma ada di angka 3 gitu. Yang satunya kan nggak berulang. Nah, ini kita misalkan seperti biasa, misalkan 0,13 bar sebagai X. Terus satu digit yang berulang. Satu digit, satu angka di belakang koma. Satu ini di belakang koma dia tidak berulang. Berarti kita harus kedepankan dia. Kita bikin dia maju ke depan. Berarti dikali 10 dulu ya. Karena posisinya itu adalah satu angka di belakang koma. Berarti sama dengan 1,3 bar itu sama dengan 10x. Terus satu lagi sama kayak ini tadi ya berarti. Apa namanya? Tiga, sorry. Tiganya ini kan posisinya di belakangnya satu. Berarti dua angka di belakang koma dikali 100 atau 10 pangkat 2 gitu ya teman-teman. Berarti yang kiri menjadi 13,3 bar, yang kanan menjadi 100 X gitu. Nah, ini sama kayak tadi ya, yang kita kurangkan itu cuma yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama enggak, soalnya masih ada mengandung digit yang tidak berulang di belakang koma. Nah, berarti di sini kita kurangkan 13,3 bar dikurangi 1,3 bar sama dengan serat kebalik-kebalik. Lebih mudah X-nya di sebelah kiri ya. Di 100x min 10x sama dengan 13,3 bar dikurangi 1,3 bar. Berarti yang kiri menjadi 90x, yang kanan menjadi 12 ya. Soalnya tiganya sudah otomatis tereliminasi, tinggal 13 dikurangi 1 adalah 12 kayak gitu. Atau berarti X-nya sama dengan 12 per 90 yang mana bisa kita sederhanakan dengan dibagi 6 menjadi 2 per 15 kayak gitu. Atau ini selanjutnya aku kasih satu contoh lagi ya teman-teman. Misalkan itu ada dua angka yang berulang terus depannya ada satu angka yang tidak berulang gitu. Nah, contohnya 1, 1,125 25 25. Jadi yang berulang itu adalah 25-nya. Ini bisa ditulis menjadi 1,125 bar. Jadi kalau kayak gini berarti barnya kan ada di atasnya angka 25 gitu. Nah, kita misalkan 1,125 bar menjadi X. Sorry, ini duanya jangan lupa dikasih bar juga. Nah, dengan X, terus satunya ini harus maju ke depan ya. Berarti dikali 10. Berarti 10. Kok 10 sih? Yang kanan ya 10.
10x, terus yang kiri satunya maju jadi 11,25 bar gitu. Terus 25, kan ini ada dua digit nih yang berulang. Berarti kita bikin 25-nya maju ke depan kan. 25 sekaligus. Yang mana kalau 25 ini kan eh posisinya kita lihatnya dari 5 ya. Berarti kan 3 angka di belakang koma jadi dikali 10 pangkat 3 atau 1000 gitu. Berarti sama dengan 1125,25 bar sama dengan 1000 X. Atau selanjutnya kita kurangkan ya. Yang bawah 1000X dikurangi 10X sama dengan 1125,25 bar min 11,25 bar. Nah, 25 barnya bisa saling tereliminasi. Berarti yang kiri menjadi 90X ya. Terus yang kanan menjadi 1125 kurangi 11 adalah 14. Berarti X-nya sama dengan 1114/990 kayak gitu. Atau 1,125 bar. Ternyata kalau diubah ke pecahan biasa menjadi 1114/990 kayak gitu. Kalau kita bikin ininya bentuk umumnya, kalau 0,13 bar berarti dia dikalikan, pertama dikali 10 yaitu ininya, terus dikali 100 ya yang ini posisinya. Terus kalau tadi oh ya yang awal 1,1,24 bar ini juga sama aja ya. Ini berarti dikali 10, terus yang ini berarti dikali 100. Nah, terus kalau 1,125 bar, berarti yang pertama dikali 10, yang kedua, ini ada dua angka yang berulang. Jadi lihat posisinya itu dari yang 5 gitu ya. Yang belakang berarti dikali 1000. Nah, terus kalau kita bikin bentuk umumnya, misalkan 0,AB, di mana A-nya ini adalah M digit berulang. Jadi A itu mengandung M digit, maksudnya tidak berulang ya, tidak berulang. Bisa satu, bisa 12 misalkan, atau 52 dan seterusnya. Jadi intinya M-nya itu menunjukkan digit tidak berulang dari A. Terus B barnya ini menunjukkan N digit berulang. Berarti dia dikalikan dengan 10 M digit tidak berulang. Berarti pangkat M. Terus yang belakang dikali 10 pangkat N ya. Karena B, B barnya atau yang berulang itu mengandung N digit tidak, N digit berulang. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kalau sebenarnya kalau eh, ininya langkahnya itu hampir sama ya yang ber untuk yang pure sama mix. Cara ngubah dia ke pecahan biasa itu stepnya sebenarnya kurang lebih sama. Yang membedakan pengalinya kayak gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini aku ada langkah atau proses, gimana ya, langkah cepatnya. Jadi cara cepatnya lah ya. Cara cepatnya mengubah pecahan pecahan desimal berulang. Kok pecahan sih? Mengubah desimal berulang menjadi pecahan biasa dengan cara cepat. Nah, sebenarnya cara ini itu didapatkannya dari atas tadi. Apa namanya? Konsepnya itu dari yang atas.
Jadi makanya aku jelasin dulu stepnya yang atas, baru aku kasih cara cepatnya supaya teman-teman bisa tahu nih asalnya dari mana, kayak gitu. Nah, untuk cara cepatnya juga tentunya terbagi menjadi dua berdasarkan jenis desimal berulangnya. Ada yang pertama pure ya, yang murni berulang. Isinya cuma bilangan yang berulang aja, sama yang mix, ada bilangan yang tidak berulang di depannya. Kalau yang pure, ini tuh cara cepatnya pembilangnya, pembilangnya itu adalah angka yang berulang, terus penyebutnya itu teman-teman tulis angka 9 sebanyak jumlah digit yang berulang. Nah, soalnya teman-teman lihat ya tadi dari yang sudah kita contohkan, yang pure tadi, ini kan per 9. Ini per 99 kan awalnya. Jadi untuk penyebutnya itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari 9 teman-teman. Cuma kan emang 9 kayak ini 99 terus atasnya 18 itu kan bisa disederhanakan. Nah, tapi untuk bentuk awalnya dia itu kan per 99 atau sebenarnya 2 per 11 itu senilai dengan 18 per 99 kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin aku kasih contohnya dalam tabel ya, supaya lebih mudah untuk dipahami. Coba contoh, aku bikin tabel gitu ya. Yang paling kiri di sini tentunya desimalnya. Terus abis itu angka yang langsung aja kali ya, karena pembilangnya itu langsung angka yang berulang gitu. Jadi di sini aku tulis pembilangnya. Terus ini banyak digit berulang. Nah, banyak digit berulang menyesuaikan, misalkan yang berulang cuma 7 berarti kan satu digit. Terus kalau yang berulang 18 berarti kan yang berulang dua digit gitu. Dari situ berarti kita bisa tulis penyebutnya. Nah, jadi kalau satu digit berarti 9, kalau dua digit 99, kalau tiga digit 999. Nanti kan bisa disederhanakan dari situ. Terus tentunya yang paling kanan adalah hasil pecahannya. Nah, ini misalkan yang pertama 0,5 bar gitu ya teman-teman. Berarti pembilangnya angka yang berulang ini kan 5. Terus banyak digit yang berulangnya satu. Berarti penyebutnya 9. Berarti hasilnya adalah 5 per 9 gitu teman-teman. Terus kalau misalkan 0,12 bar, berarti pembilangnya ini 12 ya, barnya di 12, berarti 12. Terus banyak digit yang berulangnya ada satu 2 berarti ada 2 berarti pernya 9 9. Berarti 12 per 9 9. Terus gimana kalau depannya ini nggak nol, misalkan 2,14 bar gitu. Nah, kalau kayak gini, nanti itu hasil pecahannya berupa pecahan campuran ya teman-teman. Jadi, ini bisa dipecahkan menjadi 2 terus ditambah 0,14 bar. Hasilnya kan sama aja. Duanya ini langsung teman-teman tulis dalam hasil pecahan di depan, yaitu sebagai bilangan bulat yang ada di depan pecahan campuran gitu. Terus untuk pembilangnya tetap 14.
Terus banyak digit berulangnya berarti 2, berarti penyebutnya 99. Berarti 2 14 per 99. Kayak gitu teman-teman. Terus kalau satu koma berarti kan tinggal bedanya di sini. Di bilangan bulatnya diganti jadi satu. Kalau 5 ganti jadi 5. Dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Oke, aku lanjutkan ya. Yang kedua, yang kedua adalah mix. Kalau mix ini agak ribet dikit sih ininya, eh, aturannya. Cuma sebenarnya mudah kok teman-teman. Jadi kalau yang mix itu pembilangnya adalah semua angka, semua angka di belakang koma. Jadi termasuk termasuk yang tidak berulang gitu. Dikurangi, dikurangi angka yang tidak berulang. Terus kalau penyebutnya adalah tulis angka 9 sebanyak digit yang berulang diikuti angka 0 sebanyak digit yang tidak berulang tapi yang di belakang koma ya teman-teman, yang di depan koma tidak dihitung. Yang tidak berulang di belakang koma. Nah, contohnya aku bikin tabel lagi ya. Ini agak eh, panjang tabelnya. Oh, bentar. Berarti di sini ada desimal, habis desimal ada pembilangnya. Atau ini kayaknya langsung aja deh, nggak usah ditulis banyak digit yang berulang. Jadi langsung penyebut gitu teman-teman. Nah, kalau penyebutnya nanti berarti ada digit 9 sama 0 ya. Maksudnya ada angka 9 sama nolnya. Terus di sini baru hasil pecahannya. Nah, kita coba mulai misalkan 0,16 bar. Jadi yang berulang cuma 6-nya. Nah, kalau kayak gini berarti pembilangnya apa? Pembilangnya adalah semua angka di belakang koma. Berarti semua angka di belakang koma itu adalah 16 ya teman-teman. Bukan 1666 dan seterusnya. Tapi diambil yang berulang itu cuma ditulis sekali. Gitu maksudnya. Berarti di sini pembilangnya adalah 16. Terus dikurangi angka yang tidak berulang. Berarti dikurangi 1 sama dengan 15. Terus penyebutnya adalah angka 9 sebanyak digit yang berulang. Nah, digit yang berulang ini kan cuma satu digit ya, yaitu 6. Berarti 9, 9, terus diikuti dengan 0 sebanyak digit yang tidak berulang. Nah, digit yang tidak berulang satu ya.
karena cuma satu angka. Berarti penyebutnya 90. Berarti hasil pecahannya adalah 15 per 90. Kayak gitu. Atau nanti bisa disederhanakan lagi. Terus kalau misalkan 0,1345 bar. Jadi yang berulang adalah 45-nya. Kalau kayak gini berarti pembilangnya semua angka ya. 1345 berarti 1345 dikurangi dengan angka yang tidak berulang berarti 13. 1345 dikurangi 13 sama dengan 1332. Terus penyebutnya adalah 9 sebanyak digit yang berulang. 9-nya berarti ada 2 karena digit yang berulangnya 2. Terus kemudian nolnya sebanyak digit yang tidak berulang. Berarti ada 2 juga. Berarti 9900. Berarti hasil pecahannya adalah 1332 per 9900. Kayak gitu. Terus kalau 0,12345 bar ini hampir sama ya. Tapi di sini semua angkanya ada 12345 dikurangi dengan 45 gitu. Berarti sama dengan kok dikurangi 45 dikurangi 123 ya. Sorry teman-teman. Kurangi 123. Berarti sama dengan 122 ya. Ini 345. Oh ya, sorry. 12.345 berarti 12.222. Kayak gini. Per penyebutnya adalah 99 terus nolnya sebanyak digit yang tidak berulang ada 3. Berarti 99.000 atau berarti sama dengan 12.222 per 99.000. Kayak gitu. Nah, terus gimana kalau ada angkanya nih yang di depan koma kayak yang ini 2,14 bar. Misalkan di sini kalau 1,16 bar itu sebenarnya sama kayak ini tadi, teman-teman. Bisa dipecahkan ini menjadi 1,16 bar. Jadi barnya cuma ada di angka 6 ya ini. Nah, satunya ditulis di depan sini. Terus pembilangnya sama kayak yang ini kan berarti. Jadi banyak digitnya atau semua angka di belakang koma kan 16 terus dikurangi 1 berarti sama dengan 15. Terus penyebutnya tetap 90 karena satu yang berulangnya cuma satu digit, yang tidak berulangnya juga satu digit. Berarti 1,16 bar itu sama dengan 1,15 per 90 atau bisa disederhanakan lagi. Kayak gitu, teman-teman. Oke, jadi intinya kayak gitu ya. Mungkin nanti sambil banyak dicoba-coba lagi biar lebih paham gitu ya bedanya yang pure sama mix untuk ngubahnya kayak gimana gitu. Nah, sebelum video ini ditutup, aku mau ngasih oleh-oleh nih buat kalian semua. Mungkin bisa dicoba, terus kalau yang sudah eh, menemukan jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar ya. Yang jawabannya benar, nanti aku pin insya Allah. Nah, di sini misalkan teman-teman coba kalau yang pertama 0,587 bar berubah diubah ke pecahan biasa. Terus kalau misalkan 22,2 bar itu kayak gimana? Terus yang ketiga misalkan 4,12456 bar itu kayak gimana? Terus yang keempat coba teman-teman ubah 3,561,125 bar itu seperti apa kalau diubah ke pecahan biasa. Terus kalau sudah ketemu jawabannya jangan lupa dijawab di kolom komentar ya teman-teman. Kayak gitu. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Untuk video kali ini, teman-teman tadi kita udah belajar mengubah desimal berulang menjadi pecahan dengan langkah step by step kayak yang langkah ini.
Dan juga ada cara cepatnya seperti ini. Mungkin bisa teman-teman pelajari lagi ya. Dan mohon maaf dan mohon dimaklumi kalau misalkan ada penjelasanku yang kurang jelas. Dan mohon maaf juga kalau ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Oke, semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman. Dan video ini aku akhiri dan see you in the next video. Bye-bye.